Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para karyawan atau pegawai PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita pada sore hari ini, Selasa kedua di bulan September, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Kabair, dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada dosa besar yang ke-59. Dosa besar yang ke-59. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala meletakkan pada dosa besar yang ke-59 adalah fi man idda'a ghairi abihi, fi man idda'a ghaira abihi wa huwa ya'lam. Tentang orang yang menyeru kepada dirinya atau mengaku nasabnya kepada selain bapaknya, sedangkan dia mengetahui. Ini tentang orang yang mengaku dirinya, menasabkan dirinya selain kepada bapaknya, sedangkan dia tahu bahwa orang itu adalah bukan bapaknya. Maka ini dosa besar karena termasuk kebohongan, ya. Dan ini yang disebut dengan bernasab kepada orang lain, dan ini kebohongan yang paling besar. Nabi menganggapnya kedustaan yang besar, ya. Jadi tidak boleh kita menasabkan diri kita kepada selain bapak kita. Mungkin kita tahu bapak kita miskin, orang yang tidak punya, atau mungkin bapak kita bandit atau raja penjahat, atau mungkin dukun atau apapun. Kita tidak mau menisbahkan diri kita kepada bapak kita karena tahu bapak kita seperti itu. Lalu kita menasabkan kepada, kalau mungkin kita punya orang dekat atau mungkin bapak angkat, kita menasabkan kepada bapak angkat kita, bukan kepada bapak kita yang asli. Fahadha kadzdzab. Maka ini dusta dan termasuk dosa besar. Ya, yang seperti ini aja dosa besar.
apalagi mengaku-ngaku nasabnya keturunan Nabi, padahal bukan. Ya, ngaku-ngaku nasabnya sampai kepada Nabi, ngaku Habib lah istilahnya, padahal bukan. Fahadha kadzab, dajjal, dan dosa besar. Ya, dosa besar. Tapi di sini diberikan catatan wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahuinya. Bagaimana kalau tidak mengetahuinya? Ma'dzur berarti. Yang tidak tahu kalau itu adalah bukan bapaknya, maka fala haraja alaih, sampai ada yang memberitahu bahwa itu adalah bukan bapaknya, tidak ada dosa baginya. Tapi wajib yang tahu itu memberitahu kalau bapaknya yang sekarang itu bukan bapaknya. Termasuk mungkin bapak tiri, bapaknya umpama udah meninggal, dan sudah meninggal, ketahuan yang sudah meninggal ini juga biografinya kurang bagus, ya, orang jahat mungkin atau apa, kita tahu, dan kita nggak mau menisbahkan diri kita, maka kita nisbahkan kepada bapak tiri. Fahadha aidan man idda'a ghaira abihi, orang yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya. Fahadzal kabair, ini termasuk dosa besar, minal kabair. Naam. Kemudian al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala membawakan riwayat. Di sini sebutkan an Sa'ad radhiyallahu anhu. Semoga Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Sa'idi, Sa'ad ibn Sa'idi, atau Sa'ad ibn Abi Waqqas, karena ada beberapa Sa'ad di kalangan sahabat itu. An Sa'ad radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghaira abihi fal jannatu alaihi haram. Rawahul Bukhari. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang mengaku kepada selain bapaknya, mengaku-ngaku bernasab kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui, tahu kalau itu bukan bapaknya, innahu ghaira abihi, sesungguhnya dia itu adalah bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, maka surga baginya itu haram. Kalau surga baginya haram bukan berarti dia tidak dapat neraka. Artinya dia di antara surga dan neraka, tidak. Kalau surga diharamkan berarti ya dia masuk ke dalam neraka, dipastikan masuk ke dalam neraka. Mengapa? Karena pilihan di akhirat cuma dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Tidak ada di antara, dia tinggalnya di antara surga dan neraka, tidak ada. Tidak ada di antara surga dan neraka, tidak ada. Kalau tidak surga ya neraka, kalau tidak neraka ya surga. Tidak ada tinggal di antara surga dan neraka, tidak ada. Naam. Kalau surga diharamkan atasnya, maka dipastikan neraka baginya, halal berarti baginya neraka. Ini dalil yang menunjukkan adanya kaidah fiqhiyah mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Ya, Nabi menggunakan kalimat pemahaman terbalik.
surga diharamkan atasnya. Maksud Nabi adalah halal baginya neraka, gitu maksudnya. Neraka halal baginya, itu maksudnya. Surga diharamkan baginya berarti halal neraka baginya. Halal neraka baginya. Ini namanya mafhum mukhalafah. Nah, ini betapa cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan ini min alamati nubuwah. Ya, tidak ada yang mengajarkan demikian kecuali Allah azza wajalla. Yang mengajarkan Nabi adalah Allah azza wajalla. Sehingga ini pun para sahabat paham kalau Nabi mengatakan bahwa orang yang berdusta pada dirinya, menasabkan kepada orang lain, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Pemahaman para sahabat demikian. Ya, para sahabat demikian. Kalau surga diharamkan berarti halal baginya neraka. Nauzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kafirun. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian, kata Nabi, janganlah kalian memusuhi bapak-bapak kalian, an abaikum, raghibaan. Raghibaan artinya membenci, memusuhi, tidak suka, itu raghibaan. Janganlah kalian membenci, memusuhi bapak-bapak kalian. Faman raghibaan abihi, barang siapa yang benci kepada bapaknya, memusuhi bapaknya, fahuwa kafir, maka dia kafir. Nabi yang mengatakan demikian, menunjukkan bahwa betapa kedudukan orang tua itu sangat besar. Karena Nabi sendiri yang mengancam, barang siapa yang memusuhi bapaknya dijadikan musuh. Mungkin yang jadi permasalahan adalah, ya Ustadz, bapaknya ini memang patut untuk dimusuhi gitu, karena dia berbuat kesyirikan, berbuat kebid'ahan, berbuat apapun yang dilanggar, apapun yang dilarang dalam Islam, patut untuk dimusuhi. Ingat, yang dimusuhi itu atau yang kita tidak suka itu perbuatannya. Sehingga wajib bagi kita memberikan dakwah kepada mereka agar mereka kembali kepada kebenaran, bukan membenci orangnya, bukan. Orangnya itu ya bapakmu itu. Orangnya adalah orang tua kita, bukan musuh. Perbuatannya itu bukan berarti dia mendapatkan perlakuan dari anaknya seperti perlakuan terhadap musuh, bukan. Nah, ini yang terjadi kesalahan di kalangan kaum muslimin ketika mereka tahu bapaknya seperti itu, sementara dirinya baik, mungkin ngaji, dimusuhi bapaknya itu. Ya Allah, salah. Dakwah seperti itu salah, ya, tidak boleh. Dan di antara kebencian dari bapak itu adalah, tadi sudah saya katakan, dia tidak mau menasabkan dirinya kepada bapaknya karena tahu bapaknya itu bejat, umpama, naudzubillah, bapaknya itu bejat, pelaku dosa dan maksiat, pemimpin kesyirikan, ya, gembong kebid'ahan, pelaku dosa besar yang terkenal, umpama.
dan dia malu untuk menisbahkan dirinya kepada bapaknya. Sudah begitu dia benci, karena benci dengan bapaknya dia nggak mau menisbahkan dirinya dengan bapaknya. Ini dicap oleh Nabi fahuwa kafir, maka dia kafir. Hanya saja memang kalimat kafir di sini perlu tafsil, perlu ada penjelasan. Ya, apakah kufrun duna kufrin atau kafir secara mutlak? Apakah kafir secara mutlak, kafir kharijan minal millah, ataukah kufrun duna kufrin, kafir duna kufrin, kafir dibawa kekufuran? Ini fihi tafsil. Memang sebagian ulama mengatakan ini perbuatan kafir, memuji bapak itu perbuatan kafir, tidak mengkafirkan, tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari muslim. Ya, naam. Rawahul Bukhari, ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau dilihat dari catatan saya di sini, dalam riwayat yang lain itu bukan kalimat fahuwa kafir, tapi fahuwa kufrun. Fahuwa kufrun, maka itu adalah perbuatan kufur, tidak mengkafirkan. Karena beda isim fa'il dengan masdar. Ya. Naam. Wa fihi aidan, dan di dalamnya juga, yakni di dalam hadis maksudnya, man idda'a ila ghairi abihi fa'alaihi la'natullah, barang siapa yang mengaku-ngaku bernasab kepada selain bapaknya, fa'alaihi, maka wajib atasnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai begitu ya, sampai begitu Nabi ya ikhwah. Karena saking pembelaannya terhadap orang tua, terutama bapaknya, dibela habis-habisan oleh Nabi ini bapak terhadap anak-anak yang memusuhi bapaknya, yang gak mau menasabkan dirinya kepada bapaknya. Ya, dikatakan di sini laknatullah, fa'alaihi laknatullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah azza wa jalla. Masya Allah, naudzubillah. Kalau sudah dilaknat itu, dia dijauhkan rahmatnya dari Allah. Dia tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Dia tidak akan mendapatkan barakah dari Allah. Apa yang dia berikan rizki secara kauniyah, secara qadariyah, itu tidak memberikan barakah kepada dirinya. Ya, tidak bermanfaat bagi dirinya. Orang kalau sudah dilaknat oleh Allah, sudah tidak berharga dirinya di hadapan Allah, tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah. Ya, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah dijauhi rahmat Allah, oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau di riwayat Imam Muslim di sini ada lebih lengkap lagi. Ya, lafaznya itu wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa'alaihi la'natullahi wal malaikatu wan nasu ajma'in al hadits. Ya, dalam riwayat yang lain itu lebih panjang hadisnya. Barang siapa yang mengaku-ngaku bernasab kepada selain bapaknya, atau dia intama ila ghairi mawalihi, dia menisbahkan dirinya kepada bukan pelindungnya, termasuk dia menisbahkan diri ke bukan pada pelindungnya, yakni kepada bukan negaranya. Ya,
dia berkebangsaan Indonesia ngaku-ngaku Amerika. Orang mana kamu? Oh, saya orang Amerika. Padahal nggak ada Amerika-Amerikanya. Fahadza kadzdzab. Ya. Atau dia kebangsaan Indonesia ngaku-ngaku Arab. Orang mana kamu? Oh, saya orang Saudi. Nggak kelihatan Saudinya malah. Ngaku-ngaku. Ya. Orang yang Saudi aja kalau seandainya memang keturunan Indonesia, mereka pun menisbahkan dirinya kepada Indonesia. Meskipun dia tinggal di Saudi dan bahasanya sudah bahasa Saudi. Sebagaimana yang dilakukan para ulama. Di sana ada ulama-ulama Indonesia, kebangsaan Indonesia tapi tinggal di Saudi. Ya. Naam. Maghrib nanti aja. Kemudian di sini dikatakan awintama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaika, maka wajib atasnya dia akan tertimpa laknat Allah, malaikat dan semua manusia. Ternyata ada lebih lengkap lagi hadis itu ya. Ternyata bukan hanya Allah yang melaknat, malaikat dan seluruh manusia juga melaknat. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan riwayat lagi an Zaid bin Shuraik. An Zaid bin Shuraik qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yakhutubu 'ala al-minbari fasami'tuhu yaqul wallahi ma 'indana min kitabin naqra'uhu illa kitabillahi ta'ala وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا هي أسنان العبل والشيء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة رواه البخاري. Dari Zaid bin Shuraik. Zaid bin Shuraik ini tabi'in yang mengambil hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Aku melihat Ali radhiyallahu an, beliau berkhutbah. Ya, beliau berkhutbah di atas mimbar. Lalu aku mendengarnya beliau berkata, wallahi demi Allah, ma indana min kitabin, tidak ada di sisi kami itu dari kitab, yakni dari tulisan, naqra'uhu yang kami baca, illa kitabillah, kecuali kitabullah, yakni Al-Quran. Jadi pada zaman sahabat tidak ada tulisan kecuali tulisan Al-Quran. Ya, tidak ada tulisan kecuali tulisan Al-Quran. Illa kitabullah ta'ala wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa yang ada di dalam lembaran ini. Lembaran yang dimaksud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib meletakkannya di dalam sarung pedangnya. Jadi di dalam sarung pedang Nabi Ali bin Abi Thalib itu ada tulisan, catatan setelah Nabi wafat ya, setelah Nabi wafat. Ini catatan dari Ali bin Abi Thalib. Fanashruha, lalu dibuka catatan itu. Faidan fiha asnanul ibil. Tiba-tiba di dalamnya itu ada gigi-gigi onta. Gigi-gigi onta mungkin disulam sedemikian rupa ya, dirangkai mungkin jadi kalung atau jadi apa, jadi gigi-gigi onta. Wa syai'un minal jirahat, dan sesuatu ada bekas-bekas luka. Ya, jadi pedang itu ada bekas-bekas darah luka orang karena mungkin sayatan ya, sabetan.
dan tersisa belum dicuci. Ya. Dalam riwayat yang dalam penjelasan ini justru bekas digunakan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mengkisas, ya, untuk mengkisas. Wa fiha, di dalam lembaran tersebut yang dibuka oleh Ali tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Madinatu haramun ma baina 'irin ila thur." Madinah itu haram. Haram yang dimaksud adalah Madinah itu tanah haram. Dilarang di dalamnya untuk menumpahkan darah, dilarang di dalamnya untuk bermusuhan, dilarang di dalamnya untuk berperang. Makanya nanti kalau terjadi peperangan, dan ini juga sejak dahulu para sahabat, ketika terjadi peperangan itu mereka melakukannya di luar Madinah. Tidak pernah Nabi membawa musuh ke dalam Madinah untuk berperang di dalamnya. Selalu berperang di luar kota Madinah, di Badr, di Uhud. Itu sudah beda, bukan di kota lagi, sudah di daerah, kalau bahasa kita seperti kabupaten gitu ya. Sudah bukan di dalam kota lagi. Ya. Jadi tidak di dalam Madinah. Nah, dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya Madinah itu haram ma baina 'irin wa thur. Antara Ir dengan Sur, ya, antara Ir dengan daerah Sur. Faman ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikah. Barang siapa yang melakukan kejadian di dalamnya atau melindungi kejadian, melindungi orang yang berbuat kejadian, yakni membuat perkara. Kalau bahasa kita, barang siapa yang melakukan kerusuhan di dalamnya atau melindungi orang yang sudah memprovokasi untuk berbuat kerusuhan, fa'alaihi la'natullah, maka atasnya akan mendapatkan laknat Allah, wal malaika, dan juga malaikat, wan nasi ajma'in, dan juga manusia semuanya. La yaqbalullahu yaumal qiyamati minhu sarfan wala adlan. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baginya nanti di hari kiamat sorfan. Sorfan itu sodakohnya, apa yang dia belanjakan di jalan Allah, wa adlan, dan juga keadilan yang dia tegakkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man tawalla ghairi mawali, barang siapa yang berlindung kepada bukan orang yang melindunginya, artinya bukan orang aslinya, ya, bukan pelindungnya. Dia barang siapa yang mengaku-ngaku berlindung di bawah bukan orang yang melindunginya seharusnya, fa'alaihi mithla dzalik, maka atasnya akan mendapatkan seperti itu, yakni akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, malaikat, dan semua manusia. Wa zimmatul muslimin wahidah. Tanggung jawab orang-orang Islam itu atau orang-orang Islam itu di bawah perlindungan satu orang. Siapa? Ya khalifah. Ya, kalau sudah tidak ada khalifah, ya kepada amirnya, pemimpinnya. Ya, ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Karena waktu sudah menunjukkan jam 18, maka kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya masih ada riwayat yang satu lagi yang insyaallah antum bisa membacanya, tentang hukum menasabkan diri kepada yang bukan bapaknya. Intinya tidak boleh kita berbohong dengan nasab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.